Ini adalah SSD korban penyiksaan yang sudah kita jalankan selama hampir 1 tahun ini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil setelah membunuh SSD sebanyak ini? Windows emang udah nyediain banyak software bawaan, tapi untuk keperluan troubleshoot masih banyak yang kurang. Dengan ISAS, manajemen PC jadi sangat dipermudah. Pengaturan partisi yang lebih komplit fiturnya dengan ISAS Partition Master, membuat cloning SSD untuk upgrade ataupun backup, konversi MBR-GPT dan konversi basic dynamic tanpa menghilangkan data, recover partisi yang hilang, membuat bootable media, hingga memperbaiki permasalahan booting pada Windows. Pengen nyobain? Langsung download gratis. Linknya ada di deskripsi. Nggak terasa, udah hampir 1 tahun kita menyiksa SSD dan ini sebenarnya bukan dibunuh, cuma dibikin cacat aja. Jadi hampir semua SSD yang ada di sini masih bisa dipakai, cuma write speednya aja yang sudah lebih lambat dari yang normal gitu ya. Jadi memang sudah cacat. Nah, dari sekian banyak pengujian yang sudah kita lakukan ini, nggak boleh sia-sia dong. Jadi pengorbanan para SSD ini tidak boleh jadi pengorbanan yang tanpa hasil gitu ya. Dan ternyata memang benar ada banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil setelah membuat SSD sebanyak ini rusak. Ada beberapa puluh ini ya. Dan beberapa pelajaran itu baru bisa saya dapat setelah melakukan pengetesan seperti ini. Jadi kalau saya cuma pakai SSD seperti biasanya, normalnya orang pakai PC, saya nggak akan pernah tahu bahwa ternyata, oh kondisi SSD sekarang seperti itu toh. Kira-kira apa aja pelajarannya? Yang pertama soal monitoring software. Jadi kalau kita pakai SSD atau hard disk, itu biasanya kita suka kontrol nih pakai software monitoring, bagaimana kondisi kesehatannya, bagaimana temperaturnya, dan sejenisnya. Kalau SSD ada TBW-nya. Dan itu adalah yang jadi poin utama dari pengujian yang kita lakukan selama setahun ini. Nah, untuk monitoring software ini, yang paling banyak dijadikan acuan sama orang adalah kondisi health-nya. Jadi kalau cari SSD atau cari hard disk, itu yang dilihat pertama kali adalah health-nya. Terutama buat kamu yang cari storage drive second. Jadi begitu barangnya datang, dicek, ini kok health-nya udah 95%. Bahkan kamu yang beli baru sekalipun, setelah dipakai beberapa lama terus turun nih dari 100% jadi 98, itu udah kepikirannya minta ampun, aman atau enggak. Nah, untungnya kita sudah melakukan pengujian banyak SSD, dan dari yang sudah kita lihat, buat yang belum lihat bisa lihat aja tuh, udah banyak pengetesannya. Ternyata angka health ini tidak menunjukkan apapun. Contoh paling ekstrim, dari sekian banyak SSD, ada yang sudah dites sampai berhari-hari, 2 minggu lebih gitu ya. Terus sampai dia mati nggak bisa dipakai lagi, tapi kondisi health-nya tertulis masih 100%. Dan sebaliknya yang ekstrim lagi, ada juga yang udah dites sampai 0% dan TBW-nya udah sampai beratus-ratus gigabyte gitu ya. Ternyata SSD-nya masih bisa jalan. Dan ada kondisi di tengah-tengahnya. Jadi di beberapa pengujian terakhir itu ada SSD yang sensor health-nya jalan. Jadi kalau yang 100% tadi kemungkinan memang sensornya nggak jalan gitu ya. Jadi mau mati sekalipun tetap 100%. Nah, yang kemarin itu ada beberapa yang jalan. Cuma ini juga nggak bisa dijadikan acuan. Karena begitu dia turun sampai 60% ternyata udah mati. Terus ada juga yang sampai 50-an% terus naik lagi jadi 70, terus turun lagi, mati lagi. Ada yang dia turun terus naik langsung mati seketika saat dia naik, ada juga. Jadi intinya angka health ini sama sekali tidak bisa dijadikan acuan. Terutama nih karena kondisi kesehatan aktualnya si hard disk atau SSD ini sama sekali nggak bisa ditebak. Faktor yang membuat dia bisa rusak seketika itu ada banyak banget. Pagi ini kamu pakai baik-baik aja dan masih 100% gitu ya. Ternyata nanti sore langsung ngadat, nggak bisa dipakai dan tiba-tiba mati. Hard disk juga sama. Hari ini kamu nemuin 1 bad sector, terus besok bisa aja jadi 10, besoknya bisa jadi 100, dan besoknya langsung mati. Nggak perlu nungguin sampai ribuan gitu ya. Dan penambahan bad sector sama hard disk itu juga bukan bertahap, 1 hari nambah 1 gitu, nggak. Bisa aja seketika langsung banyak dan langsung mati saat itu juga. Nah, berikutnya adalah tentang kualitas SSD yang ada di pasaran saat ini. Banyak orang yang masih meyakini bahwa SSD itu benar-benar jauh lebih bagus daripada hard disk dan memang sudah siap untuk menggantikan hard disk. Memang benar, ada waktunya saya juga berpikiran yang sama gitu ya, terutama di saat SSD itu pertama kali keluar, di mana saat itu harganya masih luar biasa mahal. Jadi pernah ada masanya SSD kapasitas 60 TB itu harganya 2 juta lebih, bre. Dan saat itu saya benar-benar meyakini bahwa SSD ini akan jauh lebih durable dibandingin hard disk, karena hard disk itu keguncang dikit bisa rusak gitu kan. Kalau SSD karena nggak punya part yang bergerak, dia mau diputar-putar, mau dibanting, dibawa lari, terus keguncang-guncang, dia nggak bakal kenapa-napa, bre. Dan kalau memang hanya dari faktor itu aja, ya memang benar sampai hari ini pun SSD masih tetap bakal lebih awet dibandingin hard disk. Tapi sayangnya ada banyak faktor lain yang membuat SSD sekarang jadi kurang bisa diandalkan. Jadi kalau saat itu harga SSD 60 TB aja bisa 2 juta lebih,
lebih, sekarang 120 GB udah bisa kamu dapetin dengan harga 100.000. Bahkan ada yang lebih murah dari itu. Artinya secara harga, SSD yang beredar di pasaran itu sudah turun berpuluh-puluh kali lipat. Apa iya dengan harga yang turun sejauh itu, kualitasnya bisa sama-sama bagus? Kayaknya nggak mungkin deh. Salah satu alasannya adalah penggunaan NAND flash yang udah teknologi terbaru, di mana teknologi terbaru ini ternyata tidak selalu lebih baik. Jadi kalau zaman dulu itu pakainya SLC, udah pernah dibahas kan berkali-kali, udah pada paham mungkin ya. Tapi kalau belum paham bisa tonton di sini dulu. Bener nggak ya? Yaudah tonton aja dulu lah ya. Jadi SLC itu intinya adalah satu sel di dalam NAND flash itu diisi satu data doang. Sekarang udah pakai QLC, artinya satu sel diisi 4 data, bre. Jadi ibaratnya kalau kamu punya motor kecil gitu ya, itu motor satu dipakai sama satu orang, dan yang satunya lagi motor satu dipakai sama 4 orang dewasa. Kira-kira mana yang lebih cepat jebol? Nggak usah dijawab, kita semua udah tahu. Jadi sangatlah masuk akal kalau dari selnya aja kita menganggap bahwa SSD zaman dulu dan zaman sekarang, itu yang sekarang bisa 4 kali lebih cepat rusak gitu ya. Dan ditambah lagi dengan banyaknya faktor lain, udah pernah saya bahas juga bahwa ternyata pabrikan SSD yang antah berantah gitu ya, brand-brand baru yang banyak muncul, itu ternyata tidak semuanya bagus. Dari bocoran yang pernah saya dapat, ada yang memang sengaja menggunakan part-part yang sudah rusak. Jadi part hasil retur daripada dibuang, akhirnya dijual lagi nih. Mungkin dijualnya kiloan dan dibuat sebagai brand baru. Dan yang pasti kamu pakai 1-2 hari udah langsung rusak. Dan nanti klaim baru juga akan rusak lagi. Dan akhirnya karena kamu belinya murah, ya kamu nggak bisa protes gitu ya. Ujung-ujungnya cuma bilang barang ini gacha. Udah selesai. Dan dia masih tetap bisa jualan. Makanya ada beberapa komen yang sempat saya baca. Jadi dari beberapa SSD yang saya tes di sini, ada brand yang memang sudah ada sejak lama gitu ya. Ternyata yang saya tes kali ini itu barangnya jelek. Terus ada yang orang muncul bilang, saya udah pakai dari 10 tahun yang lalu brand ini dan sampai hari ini masih baik-baik saja. Dan inilah sebenarnya korelasinya. Bahwa produksi SSD 10 atau 5 tahun yang lalu itu masih lebih bagus dibandingin produksi tahun ini. Dan sekarang kalau kita lihat di marketplace gitu ya, yang mendominasi pasar SSD adalah SSD yang harganya murah-murah. Cari yang mahal masih ada, tapi peminatnya nggak terlalu banyak. Dan ternyata dari beberapa yang mahal yang sudah pernah kita tes, ya tidak semuanya punya kualitas yang bagus juga. Pelajaran berikutnya adalah tentang komponen yang ada di dalam SSD, kontrolernya, NAND flashnya, dan segala macam. Kalau kamu belinya adalah SSD budget, gak usah ngelihat itunya, bre. Gak usah bilang bahwa SSD ini pakai Silicon Motion nih atau pakai apa. Gak usah, coy. Kita udah pernah bongkar beberapa SSD di sini dan pernah kita bahas juga kenapa saya nggak mau membongkar semuanya. Karena yang pertama, komponen apapun yang tertanam di sebuah SSD itu tidak mutlak akan pakai itu terus. Satu SSD nih, contohnya saya ambil nih misalkan. Nah, misalkan dia pakai Silicon Motion. Itu nggak selamanya dia akan pakai Silicon Motion. Bisa jadi saat batch produksi berikutnya, Silicon Motionnya habis, bre. Jadi mereka nggak mungkin berhenti produksi gara-gara nggak ada spare partnya. Akhirnya mau nggak mau harus ditukar dengan yang lain. Yang penting secara spek masih kurang lebih sama. Dan spek ini adalah bukan spek kontrolernya, tapi spek dari SSD-nya. Jadi kalau dia bilang TBW-nya 60 tera, ya berarti yang penting dia bisa dapat controller ataupun yang lainnya yang bisa bertahan 60 tera itu udah sah. Bahwa ternyata batch pertama bisa bertahan sampai 200 tera, tapi batch ketiga cuma 60 tera, gak jadi masalah karena mereka cuma menjamin 60 tera aja. Termasuk saya udah pernah bahas juga, ada bocoran dari salah satu teman saya yang di bidang fabrikasi SSD gitu ya. Dan di tempat dia itu tidak memproduksi hanya untuk satu brand doang, tapi untuk banyak brand. Jadi yang dia ceritakan bahwa untuk komponen SSD itu chipnya terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang kelas A, B, atau C, gampangnya seperti itu. Dimana yang kelas A ini adalah yang paling bagus gitu ya. Katakanlah dia bisa bertahan sampai 250 tera lebih, dan yang kelas B ini berarti dia cuma bisa bertahan sampai 60 tera, dan yang kelas C ini adalah kelas yang udah rusak tapi dijual lagi. Tingkat gacanya tinggi sekali, baru dipakai beberapa jam udah mati, 1 hari 2 hari udah mati, ditukar baru lagi ya mati lagi. Jadi sekali lagi kalau carinya adalah SSD budget, gak usah pusing mikirin apa komponen dalamnya, kecuali SSD yang mahal-mahal, Gen 4, Gen 5 yang kelas atas gitu ya. Biasanya mereka memang menjual teknologi kontrolernya, bahwa controller ini bisa mencapai speed sampai 15.000 megabyte per second misalkan. Nah, kalau udah carinya SSD yang seperti itu, baru lihat apa kontrolernya, karena memang itu teknologi yang mereka jual, tapi harganya juga mahal banget, bre. Kemudian soal garansi, semua SSD yang dijual pasti akan mencantumkan garansi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun.
Cuma ternyata nggak semua garansi ini ada gunanya. Pertama, nggak semua SSD yang ada di pasaran punya distributor resmi. Nggak semuanya punya official store. Jadi kalau kita beli cuma beli lewat toko aja. Jadi kalau kita mau klaim garansi harus lewat toko. Dimana toko itu sebenarnya hanya penjembatan antara kita dengan brand atau distributor gitu ya. Jadi kalau brand atau distributornya nggak jelas, toko sendiri nggak bisa banyak membantu kita, bre. Mau diganti kemana? Karena dia sendiri nggak bisa ngeklaim barangnya. Termasuk walaupun klaim garansinya gampang, tapi bisa aja jadi nggak berguna seperti yang barusan saya jelasin. Barangnya memang busuk. Jadi kamu tukar dapat ganti baru ya busuk lagi. Ditukar sampai 4 kali juga busuk lagi. Jadi akhirnya kamu nggak akan mau repot-repot tukar lagi. Dan yang bisa kamu lakukan cuma curhat online bahwa barang ini busuk sekali. Udah, itu doang soal garansi yang tidak selalu bisa membantu kita. Oh ya, satu lagi. Nggak semua brand SSD baru bisa bertahan di Indonesia. Jadi walaupun dia punya official store, walaupun punya distributor resmi, tapi nggak selamanya brandnya akan bertahan di sini. Kalau ternyata barangnya nggak laku, ya dia akan cabut dari Indonesia. Dan di saat punya kamu rusak, mau tuker, brandnya udah nggak ada. Ya kalau mereka berbaik hati, si distributor atau tokonya, kamu bakal ditukar dengan brand lain gitu ya. Tapi kalau emang nggak bisa, ya mereka bakal bilang, aduh maaf nih, brandnya udah nggak ada di Indonesia, jadi nggak bisa diganti dengan produk apapun. Ya, itu udah nasib, bre. Dan pelajaran berikutnya adalah soal TBW. Dan ini adalah inti dari yang kita lakukan selama hampir setahun ini. Sebenarnya cuma pengen membuktikan apakah TBW yang diklaim sama pabriknya itu benar atau enggak. Mereka nulis bisa bertahan sampai 60 atau 200 terabyte. Apakah benar bisa sampai ke sana? Dan apabila sudah sampai ke sana, apa yang akan terjadi? Apakah SSD-nya mati atau seperti apa? Karena ada yang bilang kalau udah mencapai TBW saat itu, ya ada yang bilang langsung mati. Ada yang bilang karena itu adalah terabytes written, berarti dia nggak bisa diisi data, tapi datanya masih bisa dibaca. Nah, dari sekian banyak yang sudah kita tes, apa yang terjadi setelah TBW-nya habis? Tidak terjadi apapun. Karena biasanya SSD yang udah dites ini baru akan menunjukkan reaksi aneh setelah melewati TBW. Dan kadang melewatinya itu sampai beberapa kali lipat. Jadi dia tertulis 60 terabyte, tapi dia baru menunjukkan gejala-gejala aneh setelah melewati 150 atau melewati 200 terabyte. Dan itu pun bukan mati dan bukan nggak bisa ditulis. Masih tetap bisa ditulis, masih tetap bisa dibaca. Cuma umumnya kecepatan tulisnya yang sudah jauh lebih lambat dibandingin saat dia masih sehat. Cuma tidak semuanya seperti itu. Ada beberapa SSD yang memang sudah rusak. Jadi udah cacat nih, speednya udah drop sebelum mencapai TBW yang diklaim sama pabriknya. Tapi untungnya jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan pelajaran terakhir adalah apa yang akan terjadi kalau PC nggak dimatiin selama setahun. Ya kita lihat aja PC yang ada di sini. Ini adalah PC yang dipakai untuk ngetes SSD selama 1 tahun. Ya bukan 1 tahun full sih, tapi at least hampir setahun. Karena di tengah jalan dia memang sempat mati. Jadi ada mati lampu, terus ada karena dibersihin, terus ada karena nungguin SSD-nya belum datang. Tapi bisa dibilang hampir 1 tahun PC ini ya nggak pernah mati. Buat yang penasaran sama speknya, yang terpasang di sini dan nggak pernah berubah dari sejak awal adalah motherboardnya MSI Z590 Carbon Wi-Fi dengan CPU Core i5 11400F, GPU-nya MSI RTX 3080 Gaming X Trio, sama power supply-nya Corsair RME 750W. Sisanya udah gonta-ganti semua, tapi bukan karena rusak, karena ada pengetesan jadi harus diganti, di swap dan segala macam. Tapi selama ini belum ada yang rusak. Dan apa yang terjadi dengan PC yang tidak pernah dimatikan atau hampir nggak pernah mati selama setahun penuh? Ya nggak ada efeknya, bre. Masih bisa berjalan dengan normal. Dan kurang lebih itulah pelajaran yang bisa saya petik dari ngetes dan membuat cacat puluhan SSD gitu ya. Kalau kamu dapat pelajaran lain yang belum disebutkan di video ini, kamu bisa share aja di kolom komentar. Tapi yang pasti lumayan capek ngetes SSD sebanyak ini. Jadi kayak ada apa ya, ada yang ngejar-ngejar gitu tiap minggunya bahwa besok itu harus SSD apa, besoknya harus SSD apa, mau cari apa, belanja apa lagi. Dan saya nggak tahu, tapi kemungkinan besar tahun depan nggak akan bisa full setahun penuh untuk ngetes SSD tiap minggunya. Mungkin akan tetap ada, tapi nggak akan dibuat rutin seminggu sekali. Karena tadi capek tenaga, capek pikiran, dan capek duitnya juga. Karena rencananya berikutnya yang akan dites itu adalah NVMe dan bukan yang 120. Jadi harganya bakal lumayan. Dan kalau beli SSD 4 kali sebulan ya lumayan juga kali ya. Dan udah itu dulu. Terima kasih banyak udah ngikutin perkembangan pengujian SSD. Dan semoga selama setahun ini kita bisa dapat pelajaran yang sangat berguna untuk kita terapkan ke depannya bahwa SSD itu ternyata seperti ini toh. Dan apakah kita sudah bisa mengandalkan SSD untuk menggantikan hard disk? Silahkan kamu nilai sendiri. Minggu depan masih ada hari Minggu lagi dan saya pastikan bukan untuk ngetes SSD tapi untuk bagi-bagi hadiah. Kita ketemu lagi minggu depan.